Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam para pendengar Maestro dimanapun saudara berada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada di bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2024. Kita bersyukur pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kehidupan kita. Kita mau bawa syukur kita mau bawa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini pujian kami, ini sembah kami bagi-Mu Tuhan.
Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, sertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan buat Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Percaya bahwa penyertaan Tuhan
to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. I surrender. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Lebih lagi berserah kepada Tuhan. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Lord, I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita berbicara di hari kelima di tahun 2024. Saudara, sebelum melintasi kehidupan yang terbentang di 2024 ini, malam ini firman Allah berbicara kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sementara mengalami perubahan, dan perubahan yang terjadi ini sangat signifikan. Keadaan manusia berubah, budaya berubah, politik, ekonomi, dan teknologi serta berbagai hal yang ada di muka bumi ini semuanya mengalami perubahan demi perubahan. Bahkan demikian cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk perubahan sosial, sehingga tidak sedikit orang yang menjadi gamang, bimbang, bingung, khawatir, cemas, dan takut untuk menatap masa depan. Kita semua tahu bahwa perang Ukraina dan Rusia yang masih sementara berlangsung, kemudian diikuti dengan perang Hamas dan Israel yang telah dimulai tanggal 7 Oktober tahun lalu 2023, membawa dampak buruk bagi ekonomi secara global dan geopolitik dunia. Bahkan baru-baru ini pada awal tahun, tanggal 2 Januari 2024, Israel baru saja membunuh seorang pemimpin Hamas, Saleh Al-Arori, di Lebanon. Dan ini bisa saja akan memicu perang baru di Timur Tengah. Belum lagi Houthi Yaman yang menembaki kapal-kapal dagang di Laut Merah yang justru akan memperburuk ekonomi secara global. Saudaraku, banyak perkara yang tidak pernah kita pikirkan bisa saja akan terjadi di dalam tahun ini. Bagaimana dengan negara kita? Bagaimana ekonomi di negara kita tahun 2024 ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat data
pendapatan negara dari pajak di tahun 2024 ini sebesar 2.802 triliun. Dan itu didapat dari proyeksi pendapatan perpajakan sekitar 2.309 triliun dan non-pajak sekitar 492 triliun. Kemudian pemerintah telah menetapkan APBN 2024 sebesar 3.325 triliun. Tetapi masalahnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, negara kita ini sementara berpesta demokrasi yang akan menyedot keuangan negara hampir 1.000 triliun. Sehingga dapat dipastikan keuangan negara ini bisa saja defisit di dalam tahun ini. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah pesta demokrasi yang memakan atau menyedot keuangan negara akibat pesta politik ini. Sudah tentu ini akan mengakibatkan tingkat stres, depresi, frustrasi di kalangan para pengusaha, sekaligus berdampak pada masyarakat. Bisa saja terjadi hal tersebut di dalam masyarakat gereja seiring dengan terpuruknya ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tadinya 5% bisa saja anjlok berubah drastis sehingga dapat menimbulkan kegoncangan-kegoncangan di dalam ekonomi. Saudaraku, di tengah pelbagai perubahan yang meresahkan, yang menakutkan dan mengkhawatirkan setiap penduduk Indonesia dan dunia, ada satu yang tetap dan tidak pernah tergoncangkan. Malam hari ini saya kasih tahu, di tengah-tengah terjadinya kegoncangan-kegoncangan, ada sesuatu yang tetap tidak tergoncangkan. Di tengah negara-negara dan kerajaan-kerajaan dunia yang bergoncang, berita baiknya, hari ini saudara dan saya mesti bersyukur bahwa saudara dan saya memiliki identitas dan menjadi member atau warga negara yang sah dari warga kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu saudara dan saya adalah bagian warga negara kerajaan Allah. Saudara dan saya tahu bahwa warga negara kerajaan sorga, di mana raja kita yaitu Yesus Kristus adalah raja yang mengendalikan dunia dan segala yang bergoncang di dalamnya. Firman Allah berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah turut bekerja dalam pelbagai hal. Allah turut bekerja dalam segala kegoncangan yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya, bagi kita setiap yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Persoalan berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh percaya dan ingin menyerahkan segala sesuatu di dalam tangannya yang kuat. Saudara, Yohanes 14 ayat 15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Sebuah kisah yang sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kita. Simon Petrus, ketika ia menjala semalaman dengan mengandalkan segudang pengalamannya sebagai seorang nelayan Danau Galilea, tetapi hasilnya nihil, tidak mendapatkan apa-apa. Ia kecewa. Tetapi waktu ia mengizinkan Yesus Kristus masuk di dalam perahunya dan menuruti segala perintah Yesus, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala, dan ia berkata, semalam-malaman kami tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas 5 ayat 5-7 memberitahukan mereka menerima berkat yang luar biasa. Bahkan jala mulai koyak ketika begitu banyak ikan yang mereka tangkap. Bahkan bukan saja mereka yang mendapatkan berkat dari tangkapan ikan itu, nelayan yang lain pun ikut kecipratan berkat karena Simon Petrus taat kepada setiap perintah Tuhan. Saudaraku, Anda dan saya memiliki raja yang tidak kurang cara untuk menolong dalam segala tekanan, kesesakan, bahkan kegoncangan. Hari ini saya mau katakan, ia sanggup memberkati kita dengan segala cara yang tidak pernah dipikirkan oleh otak kita yang terbatas. Kita sepertinya tidak ada harapan lagi ketika ada di tengah-tengah tekanan, penderitaan, dan kegoncangan. Tetapi dengar, Yesus Kristus sanggup menolong kita karena di dalam Dia selalu ada harapan. Oleh sebab itu malam hari ini, dengar saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani 10 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Jangan takut akan masa depan, jangan takut akan segala kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di depan. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Setiap saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa kebenaran firman Allah telah menjamin
setiap langkah kehidupan kita. Firman Allah mengatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Haleluya. Sehingga saudara cakap untuk menanggung segala perkara-perkara yang terjadi, yang terbentang di depan kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Saya mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini dengan memberikan kepada saudara Ibrani 12 ayat 28 yang mengatakan, jadi karena kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan di tengah-tengah situasi yang menggoncangkan dunia hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya, haleluya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memimpin saudara, menuntun saudara dalam penyertaannya yang sempurna. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.